Bismillahirrohmanirrohim. Sahabatku, mungkin hari ini kamu sedang duduk termenung, memandangi layar handphone, dihujani notifikasi tagihan, diteror pesan ancaman, dada sesak, kepala berat, dan pikiranmu terus bertanya, sampai kapan aku akan seperti ini? Kenapa hidupku seperti terjebak di lingkaran tanpa ujung? Aku tahu, pinjaman online awalnya mungkin terlihat seperti solusi cepat, tapi perlahan berubah menjadi jeratan yang menghisap hari-harimu. Setiap bangun pagi, bukan semangat yang kau rasakan, tapi kecemasan. Setiap ada suara notifikasi, hatimu seperti jatuh ke jurang. Tapi dengarkan aku, saudaraku, kamu tidak sendiri. Dan yang paling penting, kamu bisa keluar dari situasi ini. Bersama Allah, selalu ada jalan keluar. Kenali masalahmu. Pertama-tama, berhenti sebentar. Tarik nafas dalam-dalam. Coba duduk sejenak dan jujurlah pada dirimu sendiri. Tanyakan dalam hatimu, berapa jumlah total hutangmu? Kepada siapa saja kamu berhutang? Berapa bunga yang membebanimu setiap harinya? Banyak orang terjebak pinjol karena tidak berani menghadapi kenyataan, lebih memilih menghindar, lari, dan menumpuk hutang baru demi menutup hutang lama. Padahal, masalah yang tidak dihadapi tidak akan pernah selesai. Jangan malu mencatat, tidak peduli seberapa besar hutangmu. Allah tidak memandang besarnya hutangmu, tapi Allah menilai usaha dan kejujuran hatimu untuk bangkit. Kunci awal keluar dari jeratan pinjol adalah berhenti berhutang, berhenti gali lubang tutup lubang. Jangan lagi meminjam dari aplikasi baru untuk membayar aplikasi lama. Ingat, pinjaman online ibarat pasir hisap. Semakin kamu bergerak tanpa arah, semakin kamu tenggelam. Putus rantai ini hari ini juga. Hutang memang wajib dilunasi, tapi ada jalan keluar tanpa gali lubang tutup lubang. Sahabatku, hutang itu memang wajib dibayar. Rasulullah bersabda, ruh seorang mukmin tergantung oleh hutangnya hingga hutang itu dilunasi. Artinya, selama hutang itu masih ada, hidup kita akan terus terasa berat. Bahkan setelah meninggal pun, roh kita tergantung, tertahan, karena urusan hutang belum selesai. Tapi ingat baik-baik, melunasi hutang bukan berarti harus menggali lubang baru. Melunasi hutang bukan berarti meminjam dari tempat lain untuk sekadar membayar cicilan. Banyak orang berpikir, kalau aku gali lubang tutup lubang, asal lunas di satu tempat, semua selesai. Padahal, itu bukan solusi. Itu justru memperbesar masalah. Lalu, bagaimana solusinya? Yang pertama, kamu harus mulai dari langkah kecil, tanpa harus meminjam lagi. Jual apa yang bisa dijual, walau hanya cukup untuk bayar satu cicilan. Cari pemasukan tambahan dari tenaga, waktu, dan keterampilan yang kamu punya. Yang kedua adalah negosiasikan hutang. Hubungi pihak pinjaman resmi. Jelaskan kondisimu, minta keringanan, reschedule pembayaran, atau bahkan restrukturisasi. Seringkali, pihak pinjaman legal akan memberikan keringanan, asalkan kamu komunikasikan dengan jujur. Yang ketiga, jangan malu minta bantuan orang terdekat. Bukan minta hutang baru, tapi minta bantuan tenaga atau pekerjaan. Ada banyak teman atau keluarga yang bisa membantumu mendapat kerja sampingan tanpa harus meminjam uang dari mereka. Keempat adalah ikuti program penghapusan bunga atau penyelesaian kredit macet yang kini tersedia di beberapa lembaga legal. Cek aplikasi OJK, konsultasikan kasusmu. Banyak orang terbantu ketika berani meminta solusi secara resmi. Kelima, yaitu sedekah. Kedengarannya aneh, bukan? Tapi inilah janji Allah. Sedekah tidak membuatmu miskin. Bahkan Rasulullah berkata, harta tidak akan berkurang karena sedekah. Walau hanya 1.000, 5.000,
Lakukan sedekah harian bukan soal jumlahnya, tapi keberkahannya. Karena dari keberkahan, rezeki yang tidak disangka-sangka akan Allah bukakan. Sahabatku, memang benar, hutang wajib dibayar. Tapi Allah tidak menyuruh kita menyiksa diri dalam melunasi hutang. Allah menyuruh kita berusaha dan tidak berlaku zalim kepada diri sendiri. Ingat, keluar dari jeratan hutang bukan soal cepat, tapi soal istiqomah. Sedikit demi sedikit, asal kamu tidak menggali lubang baru, kamu pasti akan sampai di garis finish. Jangan cari solusi instan, tapi cari solusi halal, solusi berkah, walaupun lambat, asalkan benar. Bersabarlah dalam proses, dan Allah akan cukupkan, asal kamu yakin dan terus melangkah. Kemudian, jangan takut pada ancaman debt collector. Banyak orang takut pada ancaman debt collector ilegal. Ingat, mereka tidak bisa memenjarakanmu. Hutang adalah urusan perdata, bukan pidana. Jika mereka mengancam menyebarkan data pribadimu, itu melanggar hukum. Jangan panik, laporkan DC yang melecehkan atau meneror ke pihak berwajib dan minta perlindungan. Tapi tetap, niatkan untuk melunasi hutangmu dengan cara yang benar. Setelah langkah-langkah di atas, buat rencana pelunasan. Catat total hutang, prioritaskan pinjaman yang bunganya paling besar, dan bayar secara bertahap. Jangan memaksakan diri lunas dalam sebulan. Target realistis lebih baik daripada target muluk yang membuatmu stres. Selain itu, tetap jaga mental dan ibadah. Dalam prosesnya, akan ada hari di mana kamu lelah. Akan ada hari di mana kamu ingin menyerah. Itu hal yang wajar. Saat itu terjadi. Ingatlah, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap air mata pasti akan diganti dengan senyuman oleh Allah. Asal kamu sabar dan terus bergerak. Jangan tinggalkan syalat. Jadikan tilawah Al-Quran obat hatimu. Sahabatku, pinjol bukan akhir dari hidupmu. Hutang bukan akhir dari ceritamu. Selama kamu masih hidup, selama kamu masih mau melangkah, dan selama kamu masih mau sujud kepada Allah, maka akan selalu ada harapan. Jangan bandingkan perjalananmu dengan orang lain. Fokus saja pada langkah-langkah kecilmu hari ini. Percayalah, satu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan tersenyum. Karena kamu berhasil keluar dari gelapnya jeratan pinjol dan melangkah bebas bersama cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangkitlah sahabatku, Allah akan selalu menolongmu.